Cahaya senja sore menambah keindahan dan kemegahan Masjid Istiqlal. Saat ini saya berada di ruang teras yang menampung sekitar 50.000 jamaah. Ada dua koridor samping dan ada koridor bagian belakang. Oke, kita ingin melihat menara Masjid Istiqlal yang berada bagian belakang. Ayo teman-teman, milik negara Republik Indonesia. Oke teman-teman, kuliner Indonesia. Peletakan batu pertama pembangunan Masjid Istiqlal dilakukan oleh Insinyur Soekarno 24 Agustus 1961. Peresmian Masjid Istiqlal oleh Presiden Soeharto 22 Februari 1978. Direnovasi akbar oleh Presiden Joko Widodo setelah 42 tahun berdiri dengan biaya 475 miliar. Mari kita memuji, mari kita asyhadu an la ilaha illallah. Adil dan ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman milenial Indonesia. Sore hari ini saya berada di Masjid Istiqlal, masjid yang menjadi cagar budaya Indonesia. Saat ini sedang direnovasi, menghabiskan dana 475 miliar. Dana itu diambil dari APBN. Ini pertama kalinya renovasi dilakukan setelah proses peresmian penggunaannya 1978 oleh Soeharto, Presiden kedua Indonesia, 41 tahun yang lalu. Saat ini Masjid Istiqlal sedang direnovasi secara besar-besaran. Kita bisa melihat proses renovasi ujung sana, kemudian daerah-daerah sekitar, sehingga Masjid Istiqlal semakin megah dan indah di masa akan datang. Oke, kita akan melihat proses renovasi dan kita berkeliling di sekitar Masjid Istiqlal ini. Ayo teman-teman, lihat. Islam harapan agama, majulah serentak genggamkan persatuan dalam Tuhan. Ya, saat ini saya berada di lantai 2 Masjid Istiqlal. Kita bisa melihat proses pembangunan Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal adalah masjid yang peletakan batu pertama pembangunannya oleh Presiden RI pertama, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, tanggal 24 Agustus 1961. Beliaulah yang sangat berjasa meletakkan batu pertama pembangunan masjid yang megah dan besar ini. Kita bisa melihat di sana ada gereja. Proses pembangunan sedang dibangun, taman-taman. Oke teman-teman milenial, kita bisa melihat bagian dalam lantai 2. Saya mengajak teman-teman milenial melihat. Saat ini saya berada di lantai 3 Masjid Istiqlal. Ruangan ini mampu menampung sekitar 60.000 jemaah. Ada 4 lantai. Lantai utama dan lantai 4 ini mampu menampung sekitar 60.000 jemaah. Kalam Tuhan, kalam ilahi menuntut persatuan, perpecahan menumpukan kekuatan, pertikaian menguntungkan musuh Tuhan.
Masjid ini berkubah sekitar 40 diameter yang ditopang sekitar 12 tiang yang besar dan megah. Kita bisa mengenal dalam Islam bahwa masjid dalam Islam bukan hanya sebagai tempat ibadah, bukan hanya sebagai tempat untuk melaksanakan hal-hal bersifat ritual, tapi dalam Islam masjid digunakan untuk mengembangkan ekonomi, politik, budaya, pendidikan, kesehatan, dan berbagai macam kegiatan-kegiatan sosial untuk menopang kebangkitan dan kejayaan Islam. Di Masjid Istiqlal semua dimensi-dimensi tersebut ada sekolah, ada tempat-tempat kesehatan, tempat kesejahteraan, ekonomi dan sebagainya untuk membangun sebuah ekonomi dan kebangkitan dan kejayaan umat Islam. Masjid Istiqlal ini adalah masjid nasional yang bukan hanya menjadi sekedar masjid untuk umat Islam, tetapi masjid ini justru menjadi simbol persatuan sesama umat dan anak bangsa Indonesia. Di sampingnya ada gereja yang sangat besar pula. Oke, kita melihat sekitar masjid yang lain, khususnya di teras. Menuju persatuan, kalam Tuhan, kalam ilahi menuntut persatuan, perpecahan melumpuhkan kekuatan, pertikaian menguntungkan musuh Tuhan, hanya iman tauhid dapat menyatukan, tuntutan agama menjadi tujuan, panggilan jihad hidupkan, panggilan jihad hidupkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cahaya senja sore menambah keindahan dan kemegahan Masjid Istiqlal. Saat ini saya berada di ruang teras yang menampung sekitar 50.000 jamaah. Ada 2 koridor samping dan ada koridor bagian belakang. Oke, kita ingin melihat menara Masjid Istiqlal yang berada bagian belakang. Ayo teman-teman. Masjid Istiqlal mampu menampung jamaah sekitar 200.000. Dan saat ini saya berada di koridor teras belakang. Di teras belakang ada menara tunggal dari Masjid Istiqlal, tingginya 99,66 meter. Menara ini menjulang ke langit, menghiasi keindahan Masjid Istiqlal. Dan di malam hari menara ini akan memancarkan sinar cahaya yang begitu indah. Oke, kita melihat koridor keindahan dan kemegahan Masjid Istiqlal ini. Masjid Istiqlal dikenal dengan kemegahan bangunannya. Dari luas kawasan 9,32 hektar, 26% itu diisi bangunan, sisanya diisi oleh taman dan kawasan untuk memperindah sekitar Masjid Istiqlal. Di sana kita bisa melihat ada air mancur. Air mancur ini tingginya sekitar 45 meter dan akan dinyalakan setiap hari Jumat dan hari-hari besar umat Islam. Kita bisa melihat ujung sana ada Monas.
Monas yang begitu indah di sore hari, hasil sumbangan dari pengusaha Aceh. Monas dan Istiqlal merupakan satu tempat yang berdekatan, dan Monas dan Istiqlal dulu adalah Taman Wilhelmina yang dijadikan bangunan yang saat ini menjadi cagar budaya dan milik negara Republik Indonesia. Oke teman-teman, Milenial Indonesia, sampai sini perjalanan kita sore hari ini. Insyaallah ikuti terus channel ini, kita akan berjalan dan mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertikaian menguntungkan musuh Tuhan, hanya iman tauhid dapat menyatukan. Tuntutan agama menjadi tujuan, panggilan jihad hidupkan, panggilan jihad hidupkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد حي على الصلاة.